kayu. Kopi, kamu harus kuat. Ini peserta kita Merasa pusing. Kenapa nih? Menutup kuping atau gimana? Pusingnya ini apa yang dirasakan saat ini? Satu, karena lokasi sendiri ini kan sebenarnya meskipun tinggi ventilasinya, atap langitnya, tapi karena kondisinya sendiri panas seperti yang diungkapkan oleh Pak Zainal, dan juga benda pusaka yang ditanam di dalam tanah itu sebenarnya ada yang terjadi kontradiksi antara energi negatif dan positif. Dan peserta sendiri kan juga memiliki bioritme tubuh yang fluktuatif, jadi yang tidak beraturan. Nah, pada saat dia tidak seimbang, seperti yang tadi saya ungkapkan, di belakang punggungnya ini sudah kecoklatan. Kalau dia tidak bernafas dengan baik, itu sangat mempengaruhi aliran darahnya dan itu bisa ke otak, ke pikiran, itu pengaruh juga. Itu ya. Dan dikhawatirkan kalau panas sekali hawanya. Nah, kalau seperti ini kondisi secara psikologis itu bisa pengaruh ke fisik juga, Mas. Kalau pernafasannya tidak teratur, ini bisa pingsan. Saudari Pipit, Anda memang tidak melambaikan tangan saat berada di lokasi nyali. Namun melihat situasinya, kami di ruang monitor ini memutuskan untuk menjemput Anda. Dan kami yakin itu adalah keputusan yang tepat. Bisa menceritakan kepada kami di sini sebetulnya apa yang Anda alami selama berada di lokasi? Pertama saya masuk ke dalam ruangan, saya sudah mendengar suara-suara di belakang saya dan di samping kanan saya. Itu kayak bunyi tok, tok, tok kayak gitu. Berapa lama kemudian nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba kepala saya pusing. Pusingnya tuh bener-bener pusing banget. Nggak tahu kenapa. Saya menahan tangan saya gini dan kaki saya menjulur ke depan ya. Setelah itu nggak tahu kenapa ada yang narik saya dari belakang gitu, benar-benar berat banget. Saya sudah mencoba dengan sekuat tenaga saya Untuk bangun, untuk bangkit? Ya, untuk tidak terjadi yang tidak diinginkan. Tapi setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Yang saya dengar suara dari Mbak Citra aja. Saat Anda berada di lokasi dan Anda terlihat sedikit menunduk terus ya, Iya. di saat-saat itu ya, saat-saat menjelang Anda tidak sadarkan diri. Adakah juga satu bentuk tekanan mungkin dalam kepala Anda ataupun dalam telinga Anda? Di belakang kepala saya ini terasa berat sekali ya. Beratnya benar-benar berat sekali sampai saya tidak sadarkan diri. Sampai Mbak Cinta dan kru-kru yang lain menjemput saya. Ya, mungkin Mbak Citra, ini halusinasi ataupun apa yang coba diterangkan ya oleh peserta kita ini secara psikologis ataupun mungkin secara nyata yang dialami peserta ini bisa dijelaskan? Ya. Nah, pada saat kita penelusuran sendiri kan kita menangkap ada satu cahaya di atas pohon. Itu bukan lampu yang seperti saya ungkapkan, itu adalah salah satu jenis makhluk astral yang disebut sebagai banaspati. Dan banaspati itu sendiri menghasilkan energi yang sangat panas seperti yang diungkapkan oleh Pak Zainal. Nah, kondisi yang dialami peserta sendiri, rasa tekanan sakit kepala itu sendiri ada dua hal di sini. Satu, peserta ini kan berusaha untuk tetap realistis apapun yang dialami. Apakah itu benar atau tidak, itu dia. Jadi berusaha untuk tetap berpikir positif. Tapi desakan dari makhluk astral yang bersifat energi panas ini mempengaruhi pernafasannya hingga akhirnya kepala jadi sakit, Mas. Energi apa Pak Jinal yang menyebabkan hal tersebut? Saya melihat energinya itu negatif sekali ya. Banyak yang bergantungan, dia yang lain sebagian itu menarik-narik. Nah, sebenarnya sang peserta ini kan selalu untuk mencoba untuk bertahan, tapi tetap tidak akan kuat karena yang banyaknya anak-anak, terus dia didukung dari makhluk astral yang lainnya. Dari Mbak Citra, ada yang ingin ditambahkan?
Karena di pengalaman pertama kali mungkin untuk di kemudian hari kalau kondisi seperti lokasi yang sempit atau pengap, itu memang pernafasan paling utama. Bagaimanapun juga, sebesar apapun nyali, kalau secara fisik itu tidak mendukung, itu nggak seimbang semuanya. Baik, Saudari Pipit, Anda memang tidak berhasil ya melewati waktu yang sudah ditentukan oleh kami. Namun atas keberanian Anda menjadi peserta uji nyali ini, kami menyatakan banyak terima kasih karena Anda telah bersedia menjadi seorang peserta uji nyali di Masih Dunia Lain. Pemirsa, fenomena apalagi yang mungkin saja terjadi esok di malam yang kedua, nantikan peserta uji nyali selanjutnya tetap di Masih Dunia Lain. Pemirsa, kembali di malam kedua ini, kami telah mendatangkan seorang pria yang berani beruji nyali di tempat ini. Selamat malam, Mas. Saudara Itang, Anda akan menjadi peserta uji nyali di tempat ini. Siap. Apa yang memotivasi Anda sehingga ingin mengikuti uji nyali ini? Ya, saya pengen tahu nyali saya dalam menghadapi situasi-situasi yang akan saya alami nanti. Untuk sekedar informasi kepada Anda, Ya. Anda adalah peserta yang kedua. Karena peserta pertama kita tidak melewati waktu yang ditentukan dikarenakan adanya interaksi-interaksi dari para penunggu di tempat ini. Ya. Setelah mendengar penjelasan ini, bagaimana kesiapan Anda? Ya, saya cukup siap. Tetap ingin melanjutkan uji nyali ini? Tetap. Kalau begitu, saya akan mengantarkan Anda ke lokasinya sekarang. Ya. Mari silakan. Saudara Itang, inilah lokasi yang akan Anda jalani sebagai lokasi uji nyali. Saya akan menyampaikan peraturannya untuk Anda. Uji nyali akan Anda laksanakan di sini dan Anda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang ada di tempat ini. Sambil menunggu, Anda bebas melakukan apa saja. Dan kami mengingatkan agar Anda tidak bergerak keluar dari jangkauan kamera kami. Jika Anda merasakan sesuatu, bisa langsung Anda komunikasikan dengan kami. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silahkan Anda melambaikan tangan ke kamera. Maka kami akan segera menjemput Anda. Siap, Mas. Kami menambahkan satu buah helm berkamera, sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Kita sudah mendengar suara gong. Itu menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Anda siap? Siap. Baik. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Ya. Daerah belakang wangi banget. Nggak tahu wangi apaan. Selanjutnya di Masih Dunia Lain. Itu ada cahaya tuh. Dekat kasur, titik cahaya.